on this Udah. computer. Udah. Rekodnya udah. Gue punya belum? Hah? Pak Hendro belum juga? Belum. Pak Hendro udah? Pak Hendro belum. Punya saya juga belum. Minta request katanya Pak Hendro, nanti dibukain gemboknya. Oh gitu. Nah, Tapi nggak ada request-nya, Ci. Iya. Tinggal record aja di pojoknya. Iya, nggak Nggak bisa. bisa, Ci. please sama juga saya fotoin ya, saya kirim Kan di ke pojok. Nggak apa-apa, nggak apa. Saya Di sebelah si rekan. Edward kayaknya udah deh. Di sebelah resen ada pencatan pause and recording, tinggal record. Iya, tapi ini kalau yang punya gua itu masih please ask the host to give you Oh, aku punya permission. udah sama kayak saya gitu. Iya. Ya masih harus klik-klik dulu. Kan lumayan dapat satu konten. Besok nggak usah bikin. Hebat. Udah gitu kontennya bagi 4 kok. Halo. Bentar. Jadi co-host dulu katanya tuh. Iya mungkin. Oh ya cerita jadi co-host tuh. Jadi Pak Admin, jadi co-host dulu, Pak Admin. Bentar ya. Belum pada jadi co-host ini kayaknya yang nggak bisa ya. Bentar, saya telepon. Oh, katanya co-hostnya cuma bisa 2. Jadi cuma Cirita sama Panin. Sehabis ini materinya di email aja nanti ya paling ya. Oke. Oke. Bisa nggak email, Ci? Gede banget. Bisa sih di email ya. Bentar. Oke. Misalnya Google Drive di-share. Mm-mm. Ya benar sih, kayaknya sih co-host nggak bisa lebih dari 2. Aku bisa kok. Cerita udah di co-host, Ki. Enggak, kalau webinar aku bisa sampai Oh, gitu? banyak. Aku juga nggak Apa ya? ngerti. Langganan. Kayaknya record itu bisa ini deh, bisa apa namanya diklik apa permission to record kalau nggak salah itu ada itunya. Bisa katanya nanti dikirim ke Telegram. Oh ya udah, oke. Ya. Telegram. Oke. Untung ada Telegram ya, gede. Oh ini private jadi hostnya cuma 2. Baru tahu ya. Oh, baru tahu. 1 menit lagi lah kita mulai ya. Oke. Nanti saham rekomennya berapa? Di limit nggak? Bebas. Kemarin kan cuma berdua. Tadi terakhir orang cuma ikutnya jam 5, si Cerita cuma dengerin itu doang. Cerita punya 10, cerita punya 10, 10-nya naik nanti, tenang aja. Udah ditunggu-tunggu. Iya, saya tahu cerita banyak, aku ikut cerita sekarang. Keren topiknya. Aduh, enggak lah kebetulan. Gas terus, gas. Lagi hot. Aduh, Iya. mantap nih. Lagi wangi. Marketnya yang wangi. Ya, kita mulai aja ya sekarang ya. Oke. Udah pada nyisir ini. Pak Hendro, maaf. Ledek. Ya, Kirim kita nama mulai ya. Bersih ya, Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu peserta webinar sore ini. Kali ini kita mulai ya acara hari ini. Kita udah berapa bulan nih nggak ketemuan sama grup-grup saham ini ya. Mungkin kalau yang baru pernah lihat, nanti bisa lihat di video sebelumnya. Kita biasa rutin, saya pengen ini 3 bulan sekali, tapi kemarin ada acara jadi kelewat ya. Nah ini mungkin kita persilakan para narasumber memperkenalkan diri dan menyapa peserta ya. Kita panggil Sis Rita Effendi dulu. Ini selebnya pasar modal. Ini kalau news semua kita dapatnya dari Sis Rita ya. Ayo Sis, silakan. Halo teman-teman semua, selamat sore, salam sehat, semoga kita selalu cuan. Saya adalah equity sales dari salah satu broker asing, di mana saya juga
memiliki komunitas saham untuk edukasi teman-teman. Jadi di komunitas kita adalah weekdays kita trading, weekend kita edukasi. Jadi we know what we buy. Jadi kita tahu yang kita beli itu apa. Jadi kita selalu belajar entah itu fundamental, technical, atau mempelajari emiten tersebut. Mungkin kurang lebih kayak gitu aja, singkat aja pengenalan dari saya. Oke, thank you Sis Rita. Selanjutnya Pak Hendro, Pak, silakan Pak. The Traders ya. Thank you, GVP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Thank you, GVP. Yang pertama, saya terus terang selalu menantikan momen-momen kumpul sama Cerita, Ko Budi, Ko Andre ini. Saya senang sekali karena idenya bagus gitu, bahwa kita berempat ini kayak 4 penjuru mata angin menuju satu titik di tengah cuan gitu. Jadi caranya beda-beda. Teman-teman, saya bilang tadi pagi di grup The Traders tadi pagi, kebetulan karena lagi seneng gitu. Kalau lagi seneng, saya seneng sharing lama gitu ya. Jadi tadi pagi saya bilang bahwa kalau sore nanti nonton, kenapa? Karena 4 ini cara atau 4 mata angin yang berbeda nyari cuan, tapi ya ujungnya dapat cuan gitu. Jadi jangan terlalu takut untuk apa ya, wah caranya gimana? Enggak. Justru ke hari ini tuh kita kumpul ini, teman-teman dengerin cara saya, cara Ko Andre, cara Ko Budi, cara Cerita, gimana caranya. Nah, itu cocokin dengan profil teman-teman. Mana yang paling cocok, paling pas, paling nyaman, baru Anda dalamin. Kan kita bisa cerita dari masing-masing nanti ya, masing-masing pendekatannya. Nanti yang belum ketemu apanya ya, kira-kira saya ngapain ya gitu. Nah, itu forum ini menurut saya paling menarik gitu. Ini idenya Civiving keren banget ini, bahwa ngumpulin 4 orang dengan pendekatan yang berbeda supaya orang bisa belajar. Oh ternyata caranya nggak cuma pakai garis-garis gambar ya gitu kan. Oh pakai laporan keuangan juga untungnya gede gitu. Pakai trading by news kayak Cerita juga luar biasa. Ko Budi dengan swingnya segala macam. Nah ini yang tadi saya tekankan di grup saya untuk tonton sore ini supaya Anda juga nanti tahu. Kalau yang masih baru masuk ragu-ragu masih mau jadi apa, nah dengerin, mudah-mudahan dari sini dapat pencerahan. Ya, terima kasih. Saya biasanya founder The Traders ya. Kalau teman-teman mau gabung silakan, ada grup Telegram, ada YouTube. YouTube-nya lagi agak males sekarang, jadi ya mudah-mudahan cepat semangat lagi habis ini bikin seri-seri yang lain gitu ya. Lagi ngurusin kerjaan kantor. Bukti hitung cuan ini. Iya. Itu ketawanya enak bisa. Kemudian ada IG-nya, jadi silakan aja kalau mau gabung feel free. Saya pasti tiap hari ada di sana, meskipun mungkin nggak sepanjang hari, tapi saya selalu menyempatkan untuk menyapa dan kita diskusi di sana. Thank you, itu dulu GV. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Nah ini kan ada pepatah ya, banyak jalan menuju Roma, ini banyak jalan menuju cuan ya. Kalau film silat ibaratnya ini satu dari Shaolin, satu Butong Pai, satu Opmei, satu Gobi, semua punya jurus andalan, semua jagoannya punya gitu kan. Jadi kita jadilah jagoan di bidang kita masing-masing ya. Ya selanjutnya Ko Budi, silakan Ko Budi. Ya, sore teman-teman. Saya Budi, mungkin teman-teman kenalnya dengan Liao Budi ya. Saya punya grup Telegram juga. Sekarang udah ganti jadi channel ya, karena banyak sekali fraud yang itu ya, member-member juga yang komplain ke saya tiba-tiba digunakan untuk menarik membernya ke grup yang nggak jelas, tiba-tiba ditawarin ini segala macam. Makanya yang grup yang diskusi itu saya tutup, saya pindahin ke channel ya, jadi kayak Cerita jadinya hanya satu arah saja. Itu di Liao Budi Back to Basic Trading. Kemudian saya juga ada grup YouTube channel di Minds Trading Institute. Itu aja. Di situ ya saya share apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman tentang trading pasti. Oke. Thank you. Thank you Ko Budi. Nah ini saya gambarin singkat ya. Kalau Pak Hendro ini trader, jadi pakai jurus cepat ini ya, dagang TikTok bolak-balik, kadang cepat, kadang swing ya Pak. Gayanya seperti itu. Jangan suruh lihat jauh aja, pokoknya deket-deket aja lah gitu. Nah, jangan kelamaan gitu ya Pak. Ini yang seneng pendek-pendek. Nah ini Hendro. Nah kalau yang news ini triggernya di Cerita semua nih. Semua kita dapat kebanyakan dari Cerita semua, trading by news. Nah, kalau yang mindset, psikologi, yang swing, yang kalem-kalem, trader kalem, ini Ko Budi. Nah, kalau yang buat
fundamental, valuasi yang nggak sempat lihat layar, yang cuma mau beli, simpen berdasarkan valuasi. Nah, ini dari Andre Lukito, Investor Akademi Indonesia. Silakan Andre. Oke, siap. Selamat sore nih Pak Hendro, Cirita, Ko Budi, Civivi. Waduh, seperti biasa nih, kadang-kadang saya merasa minder di sini. Aduh, lihat suhu-suhu ini semua. Saya juga follow masing-masing ininya nih. Kadang-kadang saya juga belajar banyak ya dari Cirita. Ini newsnya juga keren-keren ya. Aduh, seperti yang biasa nih. Paling cepat, paling update dan paling berbobot ya kalau kita sebut tuh ya. Kalau dari Pak Hendro sendiri ini belajar banyak tentang trader ya Pak ya. Saya sendiri pun terus terang Pak nggak ngerti-ngerti Pak. Saya belajar teknikal Pak. Nah, kalau Ko Budi ini sama nih ya. Jadi saya juga nggak paham soal teknikal, tapi dari Ko Budi juga ini menariknya ada fundamentalnya. Jadi saya sedikit bisa mengikuti lah yang Ko Budi ya. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, bisa berbagi apapun yang kita miliki dan bisa mungkin menjadi cuan ya buat Bapak Ibu semua gitu kan. Nah, kalau saya sendiri pribadi memang lebih ke fundamental pendekatannya. Bapak Ibu sekali bisa belajar juga bersama saya nanti di IAI ya, di Telegram kita dari Telegram saya ada di @IAI Bandung. Kalau YouTube channelnya ada di Investor Akademi Indonesia. Ya, Instagramnya Investor Akademi IDN. Ya gitu aja mungkin Ci. Thank you. Oke, thank you Andre. Thank you semua ya. Nah, ini sekarang kita mulai ya. Saya mau interogasi ini dari 4 orang ini. Pertama urutannya dari Sisrita. Menurut Sisrita, kondisi market saat ini kayak gimana sih gambaran secara umumnya gitu? Oke, kondisi market saat ini ya, secara teknikal kemarin itu bagus karena dia berhasil break dari 6115, di mana berapa lama terakhir itu sebulan atau 2 bulan terakhir itu kayak di sideways ya, break nggak mau, udah berapa kali ya, 13 kali apa 12 kali mencoba break dan ternyata gagal. Tapi kemarin Kamis berhasil ngebreak walaupun Jumatnya agak koreksi tipis ya, jadi 6203, tapi itu masih oke. Secara teknikal kalau kita lihat dia ngebreak 6115, jadi itu akan berpotensi menuju target ascending triangle di 6350. Kemudian habis itu kita berharap itu bisa membentuk inverted head and shoulder ke 65. Dengan adanya Agustus ini kan banyak berita yang sangat menarik ya, kayak IPO Bukalapak akan menjadi histori baru karena the first unicorn sama the first tech yang IPO di bursa kita. Kita harapkan asing akan masuk, fund juga akan menambah posisi untuk masuk ke bursa kita, karena dengan adanya IPO Bukalapak ini akan terjadi perubahan pembobotan di LQ45 sama MSCI dan akan menginclude saham itu masuk ke dalam indeks-indeks tersebut. Jadi ini akan sangat menarik di bulan-bulan Agustus ini ya, dan banyak juga story-story yang akan kita dapat di bulan ini. Akan banyak berita yang cukup bagus, menarik, jadi kita harap indeksnya benar-benar kali ini bisa terbang, bikin higher di tahun ini ya. Mungkin kondisi pasar saat ini kurang lebih kayak gitu dulu, Sis Vivi. Oke, thank you Sis Rita. Jadi anginnya udah mulai enak ya sekarang ya, gas gitu ya. Nah, jadi kalau yang money management, mungkin uangnya bisa alokasi di sahamnya ditambah ya. Nah, ini nggak bisa gaspol ya. Tapi tetap disclaimer on, resiko tetap dijaga ya. Ya. Selanjutnya, Pak Hendro, Pak. Silakan, Pak. Oke, kalau saya mungkin nyambung cerita tadi ya, bahwa IHSG memang sekarang udah break sideways-nya ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kita turun 59, naik 61, 59, 61, 69. Nah, sekarang kemarin tutup di 6203, which is buat saya udah tadi ya, resistance 61 sekian tadi yang disebut cerita itu jebol. Mudah-mudahan sih terus ke atas. Nah, kemudian kalau situasi market, sebenarnya kalau biasanya nih, kalau pengalaman saya sebelumnya, kalau IHSG sideways gitu, kita kadang-kadang ya dapat untung atau enggak itu mungkin enggak terlalu banyak lah ya, kadang loss, kadang untung, kadang loss, cuman di tahun ini itu bedanya gitu ya, bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali hal-hal yang terjadi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham. Ya, hal-hal yang baru kayak bank-bank digital, kemudian banyaklah, pokoknya banyak corporate action yang terjadi, yang jadi sebenarnya kalau ngomongin secara teknikal, sebenarnya kalau dalam bulan-bulan terakhir ini teknikalnya kalah sama newsnya gitu, karena orang biasanya buy on news.
technicalnya itu kadang-kadang ya dipakai untuk entry, tapi sebenarnya sih yang lebih berpengaruh kalau menurut saya itu lebih ke arah news. Makanya dalam beberapa bulan terakhir saya terus terang nyontek Cirita gitu, ikut aja sama Cirita. Cirita bilang apa, saya lihat chartnya bagus, saya masuk gitu aja. Jadi beberapa topik saya yang di grup itu ya memang saya ambil dengan apa yang terjadi sekarang, karena ya memang ya harus kayak gitu sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau jadi fast trader kayak saya, itu ya follow where the money's go gitu loh. Jadi duit lari kemana Anda ikut ke sana. Jangan main yang nggak ada duitnya sekarang, yang sepi-sepi kayak properti, kayak batu bara, ya sawit. Ngapain gitu di sana? Kalau kita sebagai trader tuh harus lincah, harus fleksibel gitu. Jadi kalau mau ada yang kita tahu nih sekarang apa yang jalan. Digitalan sampai dibilang, Pak, kapan Pak ada sawit digital gitu ya, batu bara digital jalan gitu ya. Jadi itu sekarang bank-bank digital, Anda lihat aja lah chartnya lah, BBHI lah, apalagi BNBA lah, si BBYB yang terakhir fenomenal, kemudian bank atau apalagi semua bank-bank kecil-kecil itu semuanya jalan. Kemudian yang unicorn baru yang terkait dengan si Gojek lah apa segala macam semua jalan gitu kan. Kemudian apalagi perusahaan-perusahaan teknologi, telco ya, terakhir kemarin Sen yang jalan. Jadi mesti ngikut terus teman-teman. Kalau mau nyari cuan cepat gitu ya lihat duitnya lari kemana nih kira-kira. Sektor apa yang duitnya ada di sana, ya kita ke sana. Kemudian untuk entry-nya pakailah kalau teman-teman punya basic technical ya pakai basic technical untuk entry. Kalau mau cuan cepat ya cuan cepat aja. Misalkan takut wah ini Pak udah bubble Pak udah segala macam, selama naik ya kita nikmatin aja. Nanti bubble meletus kita keluar gitu aja kan. Pak, ke-mute Pak. Ke-mute ya, padahal saya nggak apa-apain. Tiba-tiba mute sendiri. Kalau trader cepat ya kita itulah istilahnya. Cuan bungkus, loss ya telan aja gitu. Gitu aja Ji. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi kan ini kalau kecenderungannya tuh apa? Bursa itu tematik ya. Tergantung Sekarang temanya ya. apa nih hari ini. Nah itu Iya. Kak. Terus yang cuannya bisa gede yang nekat ya Pak. Yang responnya cepat, ngetiknya cepat itu kan. Kalau kelamaan mikir kan ketinggalan nih. Kayak saya rada-rada ada ragu-ragu. Jadi cuannya nggak semaksimal yang cepat ngetik sama nekat ya Pak. Kan namanya fast trader, Ci. Kalau nanti slow trader jadi. Iya. Kalau yang ngetiknya cari huruf ABC-nya lama ya tinggalan ya Pak. Harus balik ke SMP buat ya apa belajar ngetik lagi. Belajar itu dulu zaman belajar ngetik apa? Zaman mesin Gari. ASDF gitu. Tawan umur hentikan. Lanjut. Kok Budi gimana kok? Ya kalau secara teknikal ya saya sama ya sama Cirita sama Pak Hendro ya. Kita udah ikutin dari sejak bulan Mei itu ya di bottom itu dia sudah mulai mantul. Pada saat dia mengalami sideways di bawah resisten pun itu adalah saat-saat di mana penentuan ya. Maksudnya kalau dia break berarti euforianya pasti akan berlangsung lebih meriah ya. Dan kita lihat waktu mungkin ya 2 minggu yang lalu pada saat dia break trend line itu kita bisa lihat lah euforia yang ada di pasar itu kan seakan-akan wow dia break trend line berarti kan dia harusnya udah reversal trend, jadi trend yang downtrend, trend yang sideways kemarin itu sudah terlewatkan kan. Nah di situ kita lihat juga di laporan Bursa Efek Indonesia terjadi transaksi yang meningkat ya. Terakhir di minggu yang lalu itu hampir berapa ya 40% ya ada ya? Iya betul artinya, betul tuh. Ya kan? Tinggi. Artinya ya orang udah mulai balik berkerumun nih di sini ada madunya di sini kan. Nah, plus apalagi pada saat dia udah break di atas 6.200. Wah, itu kita lihat ya. News yang keluar juga semua adalah good news ya. Hampir boleh dibilang jadi newsnya itu ikut mendorong bursa untuk terus secara teknikal dia akan terus maju. Gitu. Nah, kalau saya lihat sih ya memang kecenderungan yang ada memang dia akan terus meningkat ya. Mungkin ya beberapa hari ke depan ada koreksi. Ini koreksi yang wajar karena dia baru keluar dari sebuah tembok kan. Jadi kalau dia sideways, kalau dia mengumpulkan tenaga kembali ya sesuatu yang wajar. Tapi pada akhirnya kita ngelihat ya sampai nanti mungkin akhir-akhir tahun indeks udah pasti akan euforianya pasti akan berbeda. Mungkin harapan kita adalah ngulangin yang Oktober sampai Januari tahun lalu ya. Ya itu aja sih. Jadi ini peluang ya Kak Budi. Kelihatan kemarin dia jarang-jarang itu BRI lari kan gede. Terus
Naiknya 15%. awalnya di situ kan. Biasa kan saham-saham kapal tanker itu kan mager, diem, parkir, terus ya. Ini kenapa rame ini ngedadak? Oh ini mulai enak nih anginnya gitu kan. Nah mungkin tanda-tanda alam tuh mungkin ada kayak begitu ya. Kalau dia di base lama terus ada sesuatu yang aneh, rame, nah itu mulai saatnya gitu ya. Nah itu silakan Andre. Oke, ya. Tadi ngomongin technical semua ya, karena saya nggak ngerti, jadi mohon maaf ya. Jadi saya mungkin pakai bahasa yang lain aja deh. Kalau dari Indonesia, IHSG sendiri, saya mungkin berikan applause dulu nih ke IHSG ya, IHSG lagi ke apa namanya tuh ekonomi Indonesia, bahwa ekonomi Indonesia saat ini sudah resmi keluar dari resesi ya kita ya. Dan itu kita berikan selamat juga ya ke Indonesia. Kita GDP-nya tuh termasuk yang tertinggi ya dalam sepanjang sejarah dan juga sekitar 7% ya mungkin ya. Dan termasuk growth-nya sangat baik sekali ya. Nah ini pertanda yang sangat baik sih saya pikir ya, mungkin untuk kita masuk mulai ngelihat bahwa market kita sudah mulai pulih. Nah, terkait di internasionalnya, mungkin di US sendiri kemarin isu-isu tapering yang zaman kemarin tuh lagi isu santer, sekarang sudah mulai agak mereda. Nah, meredanya kenapa? Karena terkait ekonomi yang memang PMI nggak terlalu tinggi lagi, ya agak sedang saja, tetap ekspansi di Amerika. Ya, dan juga terkait dengan jobless-nya, klaim jobless-nya masih tinggi ternyata di Amerika, sehingga yang tadinya mungkin pengen tapering dipercepat, ya jadi agak diundur nih kayaknya, sehingga bakal dibicarain dulu di tahun ini dan tahun depan kemungkinan. Ya jadi saya pikir sih mudah-mudahan ini tahun yang baik, pertanda yang baik untuk kita bisa segera investasi di saham ya, untuk baik kalau bagi saya sih untuk jangka panjang kalau kita lihat. Ya, dan beberapa juga kan sudah mulai under value ya, mungkin saham-saham juga yang menarik untuk kita perhatikan, dan ada banyak corporate action ya, seperti contohnya right issue-nya BNI, BBRI dan lain-lainnya, ada merger akuisisi, ada banyak akrobat yang menarik lah yang perlu kita saksikan, dan saya yakin sih harusnya mudah-mudahan untuk sekarang dan ke depan kita bisa sama-sama mulai investasi. Oke, itu aja mungkin Ci. Oke, thank you Andre. Nah, kita udah lihat kan kondisi saat ini kayak gimana nih menurut dari 4 sudut pandang ini ya. Nah, terus saya pengen tanya juga nih, resikonya apa sih kalau kita transaksi trading pilih saham di kondisi market sekarang gitu? Buat misalnya Senin saya mau place order, resikonya gimana nih? Coba dari sisi Rita dulu, Sis. Kalau saya lihat dengan kondisi market yang kemarin ini volume juga cukup bagus, dan secara teknikal juga kita udah nge-break resist ya. Dan aku bilang dengan adanya IPO unicorn pertama itu saya optimis banget ya. Buat saya sih kayaknya resikonya kecil kecuali kita main di barang-barang all economy untuk saat ini, karena memang story yang sekarang ini banyak tentang new economy atau tech stock. Jadi kalau masih main di new all economy, ya risknya paling jalannya pelan. Cuman itu aja sih sementara. Tapi kalau new economy mengenai bank digital atau teknologi stock yang kemarin baru listing atau apapun yang berkaitan dengan teknologi, menurut aku masih sangat menarik dan potensinya itu cukup bagus untuk memberikan return ya. Cuman risknya cuma satu, kalau udah terlalu tinggi kan memang saham teknologi itu boleh kita bilang kenaikannya cukup liar ya, atau cukup tinggi ya. Dia bisa auto reject berhari-hari ya, seperti kemarin ada satu bank yang berhari-hari auto reject. Nah kalau udah kayak gitu, saya udah nggak rekomen. Biarlah kita cari kereta lain yang belum jalan, karena banyak banget ada ratusan saham di market. Kenapa kita harus menguber yang udah naik berlipat-lipat? Mungkin dari saya pertama call buy itu dari harga GoPay ya, kemarin tuh udah 1.400. Aku rasa sih udahlah kita cari lagi yang lain tuh banyak. Risknya cuma satu, kalau udah tinggi nggak usah dikejar, masih banyak saham lain. Sementara nggak ada resiko yang cukup membahayakan untuk saat ini, karena saya sangat optimis untuk Agustus ini ya. Yang tadi saya bilang banyak cerita sama banyak story, sama yang tadi listingnya teknologi stock akan memberi sentimen yang sangat-sangat positif untuk new economy stock kita, atau ke saham-saham yang banyak story di bulan Agustus ini. Banyak banget story, nanti akan saya share pas pemilihan saham nanti. Jadi udah pada pengen cepat Senin nih bilangin begitu mah. Ya jadi ya teman-teman, Bapak Ibu jangan sampai salah naik gerbong ya.
Jangan beli saham yang itu tuh nggak naik turun. Jadi dipaksa terus nanti juga naik ya, ikut aja yang lagi berangkat apa yang ada story-nya. Nah itu kalau kita pengen cepat ya kita naiknya itu gitu kan. Iya. Tapi kalau kita tahan lama-lamain ya pilih yang itu gitu. Jadi terserah kita nyesuaiin ya. Nah, oke, selanjutnya Pak Hendro, Pak, silakan. Oke. Jadi nggak ada yang berani nyebutin nama sahamnya nih, itu terus. Nggak berani, Pak. Anggap aja semua ngerti lah ya yang arah. Kita di sini nggak ada yang main big cap kan? Ada yang blue chip. Ya, saya sebenarnya sama persis sama Cirita. Udah sampai sebenarnya saya nggak perlu ngomong apa lagi. Jadi yang pertama, risiko pasti kecil ya. Even yang old economy aja, menurut saya sekarang kayak harga batu baranya udah naik udah 160 Newcastle. Anda main batu bara pun sebenarnya risiko juga kecil. Even though itu nggak ada duit main ke sana, tapi paling nggak ya turun lagi ke dalam sih mungkin nggak gitu. Tapi ya nggak naik juga ngapain gitu. Kalau saya sih mendingan kita cari tempat-tempat yang memang lagi hype, lagi rame, lagi tren. Ibarat orang pada pesta di sana, kita mau ikut pesta ya jangan nyari yang sepi, nyari yang rame lah gitu ya. Nah kayak tadi disebut Cirita, itu udah cocok bahwa sekarang ini yang rame ini sebenarnya sudah ramenya itu udah bukan dari sekarang doang, udah dari beberapa waktu yang lalu. Nah Anda yang masuk ke ramean ini jangan sampai Anda masuk pada saat pestanya itu mau bubar. Nah itu biasanya di situ kalau saya sih dengan technical saya bisa lihat mana yang udah overbought, mana yang udah oversell segala macam itu kita bisa lihat dari situ. Teman-teman kalau yang nggak tahu ya mesti belajar gitu ya. Jangan terlalu terus mengandalkan orang lain. Jadi beli apa, ikut apa. Saya beli apa, ikut. Kadang-kadang saya ada pertanyaan, Pak, Bapak masih pegang nggak saham ini gitu. Lah, terus kalau saya masih pegang kenapa? Kalau saya udah jual kenapa gitu. Terus itu yang diinfoin berapa bulan yang lalu gitu ya Pak? Udah kemana? Kadang-kadang udah kapan tahu saya jual itu. Jadi yang penting adalah lihat chartnya, kemudian belajar untuk menentukan kalau entry sekarang itu Anda sudah ketinggian atau enggak, atau masih worth untuk targetnya berapa, hitung risk reward-nya gitu. Kalau saya masuk di sini, saya cut loss bakal di berapa, reward saya berapa. 1:2, oke lah masuk gitu ya. 1:1 lah at least gitu. Cuman secara umum, apalagi sekarang ya pada saat indeks baru break dari sideways-nya, menurut saya sih risiko saat ini cukup kecil. Cuman ya jangan digas terus pakai all margin juga ya. Biasanya kalau dibilang aman langsung gaspol Pak, sikat semua. Terus belinya salah barang Pak. Waduh. Nah, udah gitu kan salah gerbong baru turun. Nah, salah gerbong. Apalagi teman-teman yang baru itu kadang-kadang kalau salah masuk kemudian pas dibawa turun itu kadang-kadang udah nggak tahu, bingung gitu. Saya mesti hold atau keluar gitu. Padahal mungkin koreksinya koreksi sehat, dia salah masuk sedikit misalkan. Nah itu biasanya mereka kalau pas gitu nggak apa-apa, masih mantul deh. Tapi kadang-kadang pada saat pas puncak, kata tadi yang Bang disebut oleh Cinta tadi, misalkan di atas kemudian disiram, koreksinya kan pasti bakal dalam. Nah itu apakah Anda kuat nahanin mental kalau misalkan nunggu naik lagi? Itu aja sih sebenarnya. Kalau nggak kuat ya cepet. Cut loss-nya tuh mesti cepet, cut loss fast sih gitu ya. Jadi jangan lama-lama, cari yang lain. Masih banyak sekarang yang lain yang bakalan naik gitu. Story-nya banyak banget. Ada story si grup A itu yang sedang mau ngapain dan segala macam. Cerita ada senyum-senyum itu. Itu ada semua gitu. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau Anda salah masuk gerbong, cepat keluar aja udah gitu. Nanti cari gerbong yang lain. Tapi itu kalau saya, kalau Andre mungkin nggak sanggup kayak gitu ya, karena time frame-nya lama lagi gitu. Tapi ya makanya cocokin dengan risk profile Anda gitu. Kalau mau bertrader, masuk gerbong salah, keluar aja. Gerbong yang lain masih banyak yang mau jalan, tenang aja gitu. Nggak usah khawatir. Itu aja sih, Cik. Oke, thank you ya Pak. Nah, jadi mungkin sebelum mengambil posisi, kita siapin plan-nya. Jangan ngarep pasti naik gitu ya. Kalau balik arah, kita ngapain gitu? Siap nggak? Kalau memang plan-nya mau average down, masuk bertahap, ya nggak apa-apa. Tapi kalau plan di awalnya cut loss 5, jadi mundur 10, jadi 15, jadi 20. Nah, kan katanya gitu kan, mundur dalam, cut loss, mantul. Nah, gitu. Nah, mungkin selanjutnya, Ko Budi, kok silakan kok. Ya, kalau ngomongin resiko ya, mungkin resikonya adalah gini, saking banyaknya stock pick, kita resikonya adalah pusing milih yang mana. Itu ya. Kalau milih semua jadi supermarket porto kita. Itu yang terjadi pada saat market sedang bullish ya. Teman-teman mau pindah dari ini yang kita alami di minggu yang lalu. Dari satu saham keluar pindah ke yang lain itu bisa langsung rotasinya itu bisa langsung hijau. Ya, itu beda kan waktu kalau pasar lagi bullish, pasar lagi sideways, kita mau rotasi aja ngeri-ngeri ya. Ini kalau gua rotasi dia turun atau gimana ya. Tapi kalau waktu saham market lagi bullish begini,
memang resikonya adalah ya kita kesulitan memilih saham yang terlalu banyak ini. Nah, yang jadi resiko buat saya adalah pilihannya itu adalah portonya menjadi supermarket. Nah, porto menjadi supermarket itu yang akhirnya kan keuntungan kita terbagi-bagi. Ya. Nah, di sini mungkin saya mau ingatkan adalah soal money management, soal risk managementnya. Kalau position sizing yang nggak jelas, pilih sebuah saham, dia walaupun dia naik 100%, 200%, tapi cuma sedikit doang yang kita dapat, ya percuma juga. Ya, di pasar yang bullish ini jangan sampai ketinggalan lah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ya, karena kan market tidak selamanya memberikan kita keuntungan kan. Nah, ini market sudah jelas-jelas bullish, dari trendline udah break, dari resisten udah break, ya, dia udah dalam keadaan yang siap. Kita udah lihat demand uang yang masuk ke dalam bursa juga udah banyak banget, ya kan. Nah, jadi risk management teman-teman mesti perhatikan. Ya, tadi cerita bilang, Pak Hendro bilang kan, kalau saham yang sudah naik terlalu tinggi, ya jangan dikejar. Kan tugas kita sebagai trader harusnya mengumpulkan aja, melakukan akumulasi. Jangan sampai dia udah naik tinggi kita kejar juga. Itu kan ya istilah saya kan jadi kayak mengejar truk yang sedang lari ya. Itu kan mustahil banget kita bisa stopin. Ya toh? Nah, jadi itu yang mungkin teman-teman mesti ingat selalu, yaitu risk management. Sekarang ARB mungkin cuma 7%. Kita memang dimanjakan untuk itu ya. Tetapi masalahnya adalah itu tidak akan selamanya ada. Nah, kalau sampai trader memasukkan itu ke dalam mindset, dan ini udah berlangsung setahun lebih loh, ARB yang 7%. Saya pikir ya mungkin sudah ada, oh ini saham sudah arah, berarti kan 25%, 35% untuk mencapai ke titik nol yang mungkin masih bisa berapa kali ARB, nggak apa-apa lah. Nah, itu yang mungkin itu adalah sebuah risiko yang mungkin saya harus katakan sekarang mulai timbul. Risk management itu disampingkan. Gitu. Nah, orang trader menjadi tidak waspada di mana saya harus exit. Tadi Pak Hendro bilang kan, di mana saya harus exit. Ini mungkin agak menjadi sesuatu yang dikesampingkan. Jadi pokoknya udah technical aja, technical murni, tapi risk management kita udah nggak lihat. Terus habis itu kalau udah cuan sedikit dia cepat-cepat lepas. Habis itu begitu rugi dia hold. Nah, itu kan kebalik banget ya. Gitu. Jadi itu mungkin akan menjadi sebuah resiko yang timbul di pasar saat ini, di mana memang kita dimanjakan dengan ARB yang cuma 7% ya maksimal. Terus habis itu kedua, potensi dari market yang bullish ini adalah stock pick yang cukup banyak. Ya, nah jangan sampai tersebar. Nah, position sizing di sini itu perlu diperhatikan banget. Kalau misalnya teman-teman tidak memperhatikan position sizing, ya berarti dapat sini secuil, ya akhirnya ujung-ujungnya kan nggak puas lah, market bullish gitu ya, tapi kok porto saya cuma begitu-gitu aja gitu ya. Paling itu aja sih resiko yang ada di lapangan kalau saya lihat. Oke, thank you kok. Jadi mungkin kita mesti fokus ya ke beberapa saham pemenang kita. Jadi pemenang di hold, yang rugi cepat-cepat ditinggalin. Jadi kalau untung tuh kita masih bisa baca ini masih bisa naik nggak sih gitu. Dan ini potensinya naik berapa puluh persen, nggak tahu berapa persen, baru 1 digit sudah dikeluarin gitu kan. Jadi mungkin pinter-pinter kayak gitu ya kok. Oke, ya lanjut Andre, silakan Andre. Ya, tergantung resiko ya Ci ya. Ya. Oke. Resikonya gimana menurut kamu? Ya resikonya sih kalau nggak beli sih gigit jari aja Ci nanti Ci. Tinggalan cuan ya. Oke, bercanda. Ini bullish kelas berat ini. Terus. Ya kalau nggak beli kan nggak cuan kan ya Ci ya. Gitu kan gigit jari. Nah jadi kalau saya sendiri sih melihat resiko sekarang memang masih ada di COVID ya. Tapi pemerintah sangat serius. Kita apresiasi pemerintah saat ini sudah menangani salah satu dengan vaksinasi yang digenjot ya terus ya. Dan hasil yang tadinya mungkin ini bisa sangat tinggi, jumlahnya saya nggak tahu tepatnya berapa, tapi kemungkinan besar sampai tahun depan semester kedua itu bisa hampir 50-60% ke atas tuh ya targetnya. Wah luar biasa sekali gitu kan untuk vaksinasi ini. Nah kita apresiasi untuk pemerintah ya untuk mengenjot, biarpun angka COVID sekarang masih tinggi nih, angka hari ini tuh masih hampir ke 40.000 ya kalau nggak salah tuh ya, 39.000-an sekian. Kemarin segitu, hari ini belum kayaknya ya. Hari ini belum ya? Oh kemarin ya, oke. Kemarin nah,
Jadi masih cukup tinggi, tapi kita berdoa saja ya, sambil berjalan juga saya yakin akan semakin pulih ya, karena rumah sakit pun juga semakin nggak terlalu padat ya kalau kita lihat. Nah, saya setuju dengan cerita Pak Hendro ya tadi bahwa dikatakan ada namanya tuh yang hype kalau kita bicara. Kadang-kadang value investing atau nggak value investor ini disebutnya kan old economy ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya tuh value investing yang kita adaptasi, apalagi namanya tuh kita multi-bagger value investing, kita lebih menganutnya ke Peter Lynch ya. Kalau kita bicara digabung kombinasi dengan Benjamin Graham, itu mencari saham-saham multi-bagger. Jadi kita nggak suka ke saham-saham mid cap atau nggak ke big cap malahan ya. Mid cap masih oke lah. Nah, justru kita mencari small company. Nah, small company ini makes big moves. Jadi istilahnya tuh bisa bergerak tuh bisa lebih hasilnya lebih banyak ya. Jadi kalau saya sih justru kita melihat sayang ya bagi teman-teman yang porsinya terlalu banyak. Jadi resiko itu justru kalau menurut saya itu di portonya terlalu banyak. Kalau portonya terlalu banyak, resiko juga kita semakin besar karena kita nggak bisa manage resiko kita. Ya, tapi kalau kita paham dengan model bisnisnya, kita paham dengan bisnisnya, kita bisa beli hanya beberapa emiten, kurang dari 10 emiten, tapi mendapatkan hasil return yang sangat luar biasa. Ya, satu contohnya ya, kemarin saya kan dapatkan Prim ya. Prim tuh harga saya beli itu dari harga 180, 190, rata-rata saya beli 190. Nah, itu saya jual di harga 630 gitu kurang lebih. Dalam waktu kurang dari 6 bulan lah ya, 3 bulan atau berapa bulan lah kurang lebih. Nah, itu satu contoh kalau kita mengetahui small company big moves, dan kita tahu trennya saat ini, salah satunya tuh trennya ada 3 kalau menurut saya di digital, health, dan ESG. Nah, 3 ini yang teman-teman bisa perhatikan karena ini tren masa depan salah satunya. Adalah di health ini, digital ini kita bicara tentang dari mulai perusahaan teknologinya sendiri, digitalnya sendiri, ada sampai ke supportingnya, sampai dengan perusahaan infrastrukturnya sendiri mendukung digital. Dan juga ada di health. Health sendiri ini merupakan satu prioritas ke depan, masa depan ya. Health sendiri itu sendiri kalau kita bicara memang banyak sekarang investor-investor akan melakukan banyak merger dan akuisisi ke depan. Nah, ini menarik untuk kita bisa perhatikan. Apalagi di ESG, tema ESG ini bisa kita perhatikan menarik, gitu kan ya. Mungkin itu aja sih dari saya, Ci. Oke, thank you Andre. Nah, ini dari beberapa sudut kita lihat ya, tetap ada resiko, mau pakai jurus apa juga tetap ada resiko. Nah, ini mungkin tema yang paling menarik nih ya untuk minggu depan sama view ke depannya kira-kira nih kan kita udah asumsi nih indeks mungkin kondisi sekarang udah mulai ke fase bullish. Nah, mungkin kalau turun juga sebelumnya itu akan jadi support ya. Jadi sekitar area 61 berapa ya? 615-an mungkin ya, sekitar situ ya. 615 mungkin jadi supportnya. Nah, itu supaya kita bisa nih nggak salah gerbong. Saya mau minta tolong stock pick ya. Bukan stock pick sih, tapi kira-kira kita highlight minggu depan nih kita kemana nih gitu. Arahnya gitu, sektornya sama sahamnya, jumlahnya boleh bebas lah, tapi tetap ya semua yang disebut nama sahamnya di hari ini bukan anjuran membeli dan menjual. Disclaimer on. Saya juga sering dengar sih cerita ini nyebut ini ya, kalau saya sesuai sama risk profile saya ikut, tapi kalau enggak ya udah saya cari yang sesuai sama kita, karena kita tahu kapasitas diri kita tuh sanggup tuh sampai berapa gitu. Nah, itu Bapak Ibu juga semua tolong nanti dibaca, dianalisa ulang. Kalau oke ikut sesuai cocok diikutin, tapi kalau enggak ya jangan nyalain yang ngasih rekomendasi ya. Nah ya, silakan Sis Rita. Sebelumnya kita disclaimer dulu yang lebih jelas di sini biar nggak salah paham ya. Bahwa pembahasan saham di sini hanya referensi atau bahan pertimbangan, jadi nggak ada perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan kerugian kan tanggung jawab investor masing-masing, dan ini hanya opini saya sebagai pribadi atau sebagai orang yang berkecimpung di pasar modal. Nah, peluang yang sangat menarik ya untuk sektor mungkin minggu depan karena masih baru, saham baru Bukalapak ini masih sangat menarik karena Bukalapak ada pemimpin di di segmen e-commerce, perusahaan mikro B2B. Terus dia berpotensi juga sinergi dengan MTech dan Grab. Karena seperti kita tahu, pemegang saham Bukalapak adalah MTech, salah satunya adalah MTech. Dan MTech juga mempunyai 4-6% kira-kira
saham Grab dari adanya kerjasama yang terakhir, yang ada di berita terakhir, kerjasama antara MTech, Grab, dan Bukalapak. MTech dan Grab itu kemungkinan ada rumor atau ada ditulis di salah satu media adalah di Deal Street Asia waktu itu disebutkan bahwa MTech dan Grab itu lagi mencari satu bank digital untuk diinvest di tahun ini ya, ada potensi ya, walaupun ini masih berita atau mungkin rumor yang diangkat di sana. Jika ini hal ini terwujud, maka kita percaya akan bersinergi dengan fokus bisnisnya yang mikro Bukalapak tadi. Misalnya menyediakan pinjaman modal ke jaringan mitranya. Terus kalau misalnya sampai itu terjadi, itu akan menawarkan upside yang sangat menarik untuk Bukalapak ya, karena fee based income-nya juga akan naik. Seperti kita tahu, habis IPO kemarin per tanggal 6, Bukalapak juga akan mendapat 21,7 triliun dana segar untuk pertumbuhan jangka panjangnya untuk memperkuat dia punya kekuatan di first mover di ruang e-commerce mikro B2B. Jadi ini juga akan sangat menarik ya Bukalapak, karena kita perkirakan menurut salah satu riset yang saya baca, Bukalapak akan berbalik menguntungkan di tahun 2024 full year. Nah, begitu kita company itu untung, ya harganya kemungkinan udah nggak bisa dapat harga sekarang, karena sekarang kan dengan harga yang menurut beberapa komentar yang saya baca di media itu juga bilang masih rugi, tapi masih rugi pun dengan harga sekarang pun orang berburu karena itu lebih ke ya melihat future-nya itu masih sangat menarik ya. Kemudian juga saya baca kemarin ada berita tentang Mari yang bekerja sama dengan pengguna Telkomsel. Jadi setiap pengguna Telkomsel itu bisa memberikan akses free untuk aplikasi Noise. Nah, begitu aplikasi itu bisa diakses dengan gratis tanpa kuota, biasa orang Indonesia nih senang karena itu menghemat. Jadi dia bisa dengerin tanpa mikirin kuota. Biasa kan kita suka, aduh takut nih denger lama-lama bayarnya mahal. Nah, ini udah kalau pakai Telkomsel, Mari atau aplikasi Noise-nya itu bebas, dan kemungkinan masih akan banyak berita-berita, rumornya akan banyak berita di Agustus ini untuk Mari yang akan mendukung peningkatan sahamnya. Kemudian kemarin seperti yang kita tahu, aku juga rame transaksi di BBKP atau Bank Bukopin yang dimana ada berita bahwa Bosowa itu diharuskan untuk mengurangi porsi kepemilikannya di BBKP ini karena Kokmin akan menjadi mayoritas pemegang sahamnya, dan seperti kita tahu kalau untuk Korea itu sangat berani atau sangat agresif ya dalam memberikan seperti apa ya, kayak dia untuk burning money untuk mempromosikan dia punya digital apps. Kemungkinan mereka akan mengembangkan digital apps atau aplikasi digital untuk digital bankingnya dia itu seperti yang di Korea itu cukup menarik kan, dia punya Kokmin itu salah satu nomor 1 terbesar di Korea. Jadi ya kalau mau adu burning money mah kalau Korea mah paling berani lah karena dia pendanaannya cukup ringan, cukup murah. Seperti kita tahu di sini juga broker yang basisnya negara sama juga kasih fee-nya juga sangat berani gitu ya. Ya walaupun ini masih membentuknya pengembangan karena mereka harus berbenah dulu, tapi kalau kita ngeliat begitu ini akan sangat menarik karena akan menjadi salah satu bank Korea perwakilannya di sini yang cukup besar. Kemudian juga ada BABP itu kemarin saya ada dengar rumor bahwa nanti akan berkolaborasi dengan salah satu perusahaan telco terbesar, bukan terbesar lah, salah satu yang besar lah. Nah, itu kalau masuk ke dalam ekosistem telco itu, di mana subscriber-nya juga seperti kita tahu, pengguna handphone itu kan juga banyak, pengguna telepon itu banyak. Itu akan jadi sangat menarik ya, bank berkolaborasi dengan salah satu provider telkom. Itu bisa menambah pertumbuhan pemegang atau pembuka rekening atau pengguna user dari dia punya mobile banking atau digital banking yang seperti kita Motion itu. Dan ada lagi yang saya juga beli atau untuk kita simpan untuk jangka yang lebih panjang, Sen itu juga
sangat menarik karena seperti kita tahu dia udah diakuisisi oleh Digital Colony ya. Digital Colony adalah salah satu telco, pemain telco tower yang cukup besar ya, dan ada rumor bahwa mereka akan mengakuisisi tower lain dan nanti kemungkinan akan dimasukkan ke dalam SEN. Walaupun ini namanya rumor, ini belum tentu benar, tapi kita boleh cermatin, ini SEN ini sangat kecil tapi menarik. Dan itu masih ada BANK kemarin kalau kita perhatikan transaksinya itu agak beda. BANK itu kemungkinan akan, selain kemarin terakhir kan ada kerjasama dengan AMRT dan Halodoc ya, BANK ini juga ada beberapa kemungkinan akan ada banyak berita-berita yang akan keluar di bulan ini ya. Tapi ini kita tunggu aja apakah itu benar atau enggak, kita masih harus kita tunggu berita lebih lanjutnya. Kemudian ada juga Barito, kemarin aku beli karena anaknya Barito, TPIA itu akan right issue dan itu yang masuk adalah Thai Oil. Ini mungkin right issue-nya cukup besar, bahkan lebih besar dari nilai IPO-nya Bukalapak itu. Nah, Thai Oil itu akan masuk dan resultnya Barito kemarin juga cukup bagus. Itu juga kemungkinan akan menjadi katalis positif untuk Barito ya. Karena dengan masuknya Thai Oil ini ke anak usahanya TPIA itu akan mendongkrak kinerjanya anak usaha atau Barito itu sendiri. Kemudian ada digital tech yang aku suka juga, salah satu Multipolar karena dia adalah holding atau induk daripada digital teknologi karena dia banyak masuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan digital lain. Dan ada small cap yang baru listing, Ultra Voucher salah satu yang aku suka juga karena walaupun kecil-kecil company-nya tapi dia nggak burning money dan dia sudah profit. Dan ini masih banyak pengembangan-pengembangan lain yang akan cukup menjanjikan di kemudian hari. Mungkin ini beberapa company yang dalam waktu dekat ini atau saya masih rekomen ke klien saya. Mungkin teman-teman kalau suka atau cocok dengan ceritanya, silakan kalau misalnya mau beli. Ya itu yang saat ini masih saya pegang dan untuk minggu depan mungkin saya masih bisa nambah posisi untuk beberapa itu. Kemudian gitu aja Sis Vivi, beberapa yang menarik. Thank you Sis Rita. Ini udah lengkap ya menu minggu depan ini. Ya, tapi cuma diperhatikan karena beberapa saham mungkin lotnya nggak terlalu liquid ya. Jadi kalau udah narik ke atas suka tutup muncul candlenya jarum-jarum tuh. Jadi kalau udah naik kencang jangan terlalu berani ngejar karena nanti suka nyamperin lagi ke bawah gitu ya. Jadi buat beberapa saham ada yang polanya kita mesti perhatiin, kita sesuaiin sama kita cocok nggak nih? Karena suka ngiling-ngiling jarum panjang-panjang ya itu. Tapi kalau kita tahu story-nya, ya nggak apa-apa ninggalin jarum panjang, ya belinya pas tutupan, jangan pas lagi rally gitu kan. Skill kitanya aja, cara beli kitanya aja disesuaikan ya. Ya, selanjutnya Pak Hendro, Pak. Oke, thank you. Ini sebenarnya karena saya nyontek cerita, sebenarnya sama semua nih topik saya gitu ya. Tapi nanti saya coba dekatin dengan technical, karena saya punya base kenapa saya pilih itu. Tapi sebelumnya teman-teman, ini di grup saya suka heran kadang-kadang. Teman-teman masih baru ini, apa ya, nggak sabar gitu. Jangankan nunggu sebulan, 2 bulan kayak Ko Andre gitu ya. 2 hari nggak jalan-jalan, Pak kok nggak jalan-jalan gitu ya. Sabarlah itu. Mereka ini maunya beli hari ini, arahnya kemarin gitu. Kalau bisa gitu ya. Karena saking pengen cepatnya. Nah ini yang mesti mesti ditanamkan teman-teman bahwa ya saham itu butuh waktu juga lah. Nah kalau kemarin tuh kebetulan aja lah saya. Jadi minggu lalu ulang tahun The Traders yang pertama. Jadi waktu itu mereka nagih hari Minggu, Pak. Hadiah ulang tahunnya Stockpick dong Pak. Nah, itu masih ada tuh jejak digital digitalnya di The Traders. Saya masih catat nih. Ya, saya waktu itu kasih hari Minggu ya, Bovin, Friend, Sen, BBHI. Senin Selasa semua jalan 4-4-nya. Mereka ketagihan kan, nagih. Pak, Rebo Pak, kasih lagi Pak. Katanya pas Rebo ngomong, udah oke, saya bilang, saya kasih 2 aja deh, jangan banyak-banyak gitu kan. Waktu itu saya bilang, udah mau masuk lagi Bovin nggak apa-apa, makan lagi sama MLPL. Jumat kemarin dua-duanya di atas 10% kan, 2 digit semua dua-duanya. Nah, sekarang susahnya, karena itu kebetulan gitu, buat saya kebetulan aja, saya nebak bener langsung jalan. Nah, sekarang ketagihan, Ji, susah. Sekarang lagi terus, Pak, yang besok jalan apa? Ya, mana saya tahu, nggak tahu lah gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ngomong Stockpick ya, yang pertama tadi saya nyambung yang cerita tadi ya, BPKP yang pertama. Ini saya mau sharing aja lah gitu ya. Sedikit ilmu jalanan saya yang saya pelajari 10 tahun ini gitu ya. Kalau teman-teman ketemu saham,
dia nyentuh arah, ya nyentuh arah nih, kemudian habis itu turun lagi. Kalau saya sih saya nggak pakai mikir, saya buang semuanya. Jadi waktu hari Kamis itu kan Rebo arah dia bareng Sen, saya masih ingat. Kemisnya dia nyentuh arah, kemudian dia balik ke bawah. Nah itu saya biasanya kalau 5-6 tik udah turun ke bawah saya buang. Itu most probably ya 80%. Saya nggak tahu kenapa. Ini based on pengamatan saya selama bertahun-tahun ini. Besoknya biasanya akan turun. Ternyata besoknya ARB gitu. Nah kalau lihat buangan-buangan kemarin, BBKB sih saya percaya bahwa ini masih potensi karena pasti ada suatu deal di sana lah antara Bosowa dengan Kokminya gitu ya. Tapi mungkin saya nggak tahu, tinggal teman-teman kalau mau pakai Vibo boleh lah ya untuk ngecek ke bawah kira-kira di Vibo berapa, itu mungkin akan Anda bisa ambil di situ untuk mantulnya di nanti bakal ke atas. Saya juga mungkin akan masuk lagi karena kemarin saya juga ikut main. BBKP, kemudian Sen, ini andalan saya nih. Sen ini terus terang sama cerita. Kalau saya lebih dari teknikal lagi. Jadi saya ikut Sen pada saat arah. Kemudian biasanya ya saham ini juga sharing juga. Saham arah itu besoknya mungkin 78% itu pasti naik dulu ke atas, kemudian sorenya merah. Itu kemarin berlaku banget di Sen. Dia naik dulu pagi sampai 420, tinggi lah, lumayan tinggi ya, 10%-an gitu, baru kemudian tutupnya di 39 sekian gitu, 392 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya penentuannya di Jumat kemarin. Kalau di Jumat kemarin dia akan turun terus, itu saya akan buang semua. Tapi Jumat kemarin dia bertahan, malah hijau. Nah, ini sih menurut saya sih good sign bahwa minggu depan kemungkinan sih bakal jalan lagi. Ya, ini sekali lagi disclaimer on, tapi kalau dari technical, saya masih hold, saya malah kemarin saya nambah di bawah. Jadi sebagian setengah saya buang di atas, kemudian saya cover di bawah untuk untuk penuh lagi, full lagi ya posisi dari sen saya. Apalagi yang lain sama juga, BABP juga, saya seneng banget main BABP sama Bullhit gitu. Itu udah sarapan sehari-hari di The Traders karena kita seneng banget dengan gerakannya. Bullhit itu kapan sekarang kalau sekarang Bullhit itu dia mainnya di antara 100 sampai 120. 120 turun lagi ke bawah. Nah, nanti kalau BABP selesai, ini kemungkinan Bullhit akan jalan juga. Biasanya kayak gitu. Saya saham-saham pertama yang saya kenal di dunia saham adalah saham-sahamnya Om HT. Jadi saya lumayan lah kalau untuk saham-saham itu saya cuma lumayan kenal lah gitu. Nah, BABP sendiri kalau dari segi teknikal kan mau red issue ya Ci ya, karena 9 Agustus besok, tapi saya nggak lihat pengumumannya. Berarti diundur kan kemungkinan ya? Karena belum di RTI nggak ada. Iya. Atau udah ada pengumuman, Ci? Ada, tapi ini masih aku harus konfirmasi lagi sih kemarin. Iya, makanya. Belum, biasa kan kalau RI kan udah semua udah tahu gitu ya. Iya. Ini kayaknya masih kayaknya setengah-setengah. Jadi, nah kalau BABP ini red issue kan untuk, kalau nggak salah ya, saya lihatnya itu adalah untuk supaya dia bisa pindah ke buku di atasnya gitu. Saya lupa buku 1, buku 2, sehingga dia mesti ngumpulin duit. Nah, kalau pengalaman saya ikut RI, kalau suatu emiten tuh mau ngumpulin duitnya, berarti kan logicalnya dia meminta atau membuat orang untuk nebus. Nah, kalau membuat orang untuk nembus, ya dia harus naikin harganya gitu. Sampai berapa ya nggak tahu. Ikutin aja sekarang selama masih naik gitu. Itu sih menurut saya source untuk BABP kenapa masih menarik. Kemudian ya Bullhit dah induknya ya. Kemudian yang terlibat itu BABP ya atasnya induknya ya BCAP gitu ya, BCAP itu udah maksud saya udah satu rangkaian lah gitu ya. Jadi ada babi panggang, ada babi kecap gitu kan kalau sebut orang-orang gitu ya. Itu dua itu. Kemudian satu lagi yang masih menarik yang rame juga dibahas ya, kalau di Clubhouse mesti dibahas itu adalah Friend. Friend ini kalau semua orang ngomong bakal 300 ya, 300 atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi kalau sekarang menurut saya masih menarik. Dia baru break out 150 resisten terkuatnya dia, kemudian sekarang di 155. Most probably sih menurut saya kemarin udah ngetes ke bawah, udah kuat, dia balik ke atas, mestinya sih akan bablas ke atas. Sampai berapa? Ya I don't know. Itu mungkin teman-teman bisa cek dengan pakai Vibo extension atau apalah gitu ya. Trade, BABP, Friendsen, satu lagi sama kayak cerita MLPL juga gitu. Jadi ini menurut saya sih stok-stok favorit saya sama lah sama cerita. Karena saya sekarang memang lebih condong nyari news-newsnya yang menurut saya masuk akal dan kemudian most probable akan terjadi gitu ya. Nggak terlalu ngawang-ngawang lah. Karena kan ada rumor-rumor yang menurut saya ini lebay lah, itu nggak mungkin nah segala macam. Tapi ini yang masih masuk akal kayak MLPL disebutin banyak invest di mana-mana segala macam. Iya, karena masa nggak naik sih, dan chartnya juga sangat mendukung. Saya juga call MLPL di grup saya itu hari Kamis. Rebo. Kamisnya nggak jalan, Jumatnya baru dia jalan. Itu sih GVV menurut saya yang. Oh ya satu lagi,
Ini gini, teman-teman, kalau yang seneng ada unsur gamblingnya ya, yang adrenalinnya cukup tinggi gitu ya. Kalau saya pribadi menduga ya, disclaimer on. Kemungkinan sih PPKM kita yang berakhir kan Senin besok nih. Sore itu kan ada pengumuman pasti. Nah, itu most probably menurut saya Jakarta ini akan segera diturunkan ke karet 3 gitu ya, bukan karet 4 lagi. Jadi nggak pedes lagi gitu, agak lebih kurang pedes lah karet 3 gitu ya. Nah, ini kalau ke karet 3 kemudian mall dibuka, ya lah waktu itu ya, saya nggak perlu ngajarin, Anda tahu lah saham-saham apa yang akan menarik di sana dan segala macam. Semua sekarang di dasar semua, kalau mau ambil resiko sedikit, kalau nggak jalan buang gitu ya, silahkanlah Anda cari saham-saham properti yang mall itu, siapa tahu kayak 2000 kemarin. Anda cek aja 2020 begitu pengumuman mall dibuka, apa terjadi sama saham-saham itu? Ya, itu aja. Thank you, Vivi. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi kita bisa belajar ya, ini kejadiannya apa, dulu gimana responnya, sekarang gimana gitu ya Pak. Ya. Nah, terus kan History mereka lagi always repeat itself. ya, terus udah loris kan dekat-dekat support ya Pak. Oh iya, udah di bawah semua, udah glosor selokan semua udah. Itu yang saham musuh corona itu ya. Pak Hendro, Nah, itu mungkin balik arah. Ya, Ci. Pak Hendro nggak perhatiin yang di dalam ekosistemnya grup tadi Pak HT, itu ada satu tadi aku lupa sebut, MSIN Pak. Oh ya. Ya. Kemarin dia baru banget. rilis LK juga kan, Ci. Labanya gila juga itu. Iya, dia terus Naiknya. masuk bisnis e-sport loh Pak. E-sport itu duitnya kenceng loh. Dan itu potensi banget sih. Setuju. Nah, itu tambahin satu lagi tuh sama kita. Benar, saya setuju sama kita. MSIN itu karena ini grupnya umatnya lagi naik lah ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jangan karena selama ini benci dengan terkocok-kocok kemudian loss terus. Nah, sekarang jangan sampai pas naik nggak ikut. Gitu. Jadi makin benci nanti. Benci dan cinta kan tipis, Pak. Oh di sini iya. Nggak boleh benci, nggak boleh cinta. Kan ini ya, sama semua. Yang penting yang baik itu ngasih cuan ya. Nah, itu kan yang mungkin dia kecenderungannya memang ke yang new economy ya, yang ke proyeksi ke depan, yang story-nya rame, yang lagi hype gitu ya. Jadi pada naik semua gitu. Ya, mungkin selanjutnya Kok Budi kok, silakan kok. Ya, kalau saya karena saya nggak trading cepat ya, kita mengumpulkan ya. Jadi kita melihat technical itu lebih ke arah memang saham-saham yang baru mau mulai kembali naik ya. Jadi kalau misalnya yang sudah hype, sekali lagi mungkin ya kita udah ketinggalan. Jadi teman-teman masih bisa menyesuaikan lah ya dengan apa namanya, dengan gaya trading teman-teman ya. Kalau misalnya mau trading cepat ya berarti cerita Pak Hendro ya. Tapi kalau misalnya tipikal saya itu bukanlah trading yang cepat. Jadi makanya saya juga tidak menyiapkan untuk saham-saham yang buat minggu depan. Tapi teman-teman bisa perhatikan ya, beberapa saham ini saya akan kasih yang big cap, sama ada beberapa saham yang di second liner. Jadi secara teknikal kita ngelihat pertama adalah ICBP. Ya, ICBP mungkin ya waktu yang di sebelumnya kan kita udah sempat sounding juga ya, yang di market update yang sebelumnya. Ada di sekitar supportnya di sekitar 8.200-an sampai 8.000 kan, dia sempat tembus ke bawah, tapi kan sekarang udah posisi mantul ya. Nah, kita ngelihat adalah dari teknikalnya dan dari pola yang ada ya, itu sudah terjadi akumulasi yang dilakukan di sana ya. Nah, buat kita ya, satu kita ngelihat adalah indeks harga saham gabungan sudah mulai bullish ya. Nah, sudah mulai bullish. Nah, potensi untuk saham-saham big cap ini dikejar kembali itu cukup besar. Ya, makanya saya rekomendasi yang satu ya adalah ICBP. Secara fundamental ya kita tahu lah, selama Indomie masih disukai di Indonesia ya sudah, ICBP tetap masih akan ada peluang untuk menaikkan pendapatannya. Ya, itu satu. Nah, kedua adalah saham semen. Saham semen adalah saham INTP. Selama ini kan kita berpikir dengan konstruksi tidak jalan, selama ini dengan adanya PPKM dan lain sebagainya ya, mungkin akan menghambat pendapatannya mereka. Ternyata kan di saham-saham semen ini laporan keuangan Q2-nya itu menghasilkan sesuatu yang cukup menarik di sana kan. Nah, secara teknikal juga kita masih melihat ada pantulan di sana. Memang untuk INTP ini ya, saya pilih adalah INTP. Jadi kalau misalnya yang lain ya teman-teman silakan lihat teknikalnya ya. Nah, yang saya pilih adalah INTP. Nah, INTP akan jauh lebih
aman ya teman-teman, sebenarnya udah bisa mulai cicil dari sekarang, apalagi kalau dia sampai bisa koreksi ya, dia koreksi retest dari yang sekarang itu udah mulai teman-teman udah bisa melakukan cicilan sampai di sekitar, ini angka berapa ya kalau misalnya saya sebutin angkanya, itu adalah di sekitar 11.500 ya. Jadi itu kalau dia bisa break dari EMA 200, bisa break dari resisten yang tadi ya, struktur harganya, itu akan jauh lebih menarik buat ke depannya. Karena sekali lagi prinsip saya adalah mengumpulkan. Jadi kita memang tidak melakukan mengejar. Kalau misalnya harga-harga yang sudah terlalu tinggi pergerakannya, saya tidak berani rekomen. Kenapa? Risk management itu kan penting banget di sini ya. Jadi daripada kejar terus habis itu nyangkutnya di pucuk, begitu dia turun ternyata itu pullback, teman-teman keluar lagi, sayang banget gitu. Malah psikologinya malah terganggu. Jadi akhirnya membenci trading, padahal di sini bisa menghasilkan. Oke, nah itu adalah dua saham big cap, ICBP sama INTP. Teman-teman bisa perhatikan itu. Nah untuk saham-saham yang tadi yang Pak Endro bilang, kemungkinan besar hari Senin ini PPKM kemungkinan akan diturunkan levelnya, terutama untuk Jakarta, dan kemungkinan untuk kota-kota besar itu harusnya udah mulai turun. Untuk Jawa Bali lah, kita lihat potensi penurunan kasus di Jawa Bali itu udah mulai turun, yang meningkatkan di luar Jawa Bali kan. Nah, kita ngelihat itu pertama. Kedua adalah ini laporan dari Gubernur DKI ya. Kalau vaksinasi di DKI sudah mencapai 91,1%. Ya, benar ya? Saya lupa ya data, betul. kurang lebih segitu ya. Nah, itu adalah vaksin yang pertama. Nah, sedangkan yang sudah sudah mendapatkan 2 kali vaksin itu sudah 30% lebih ya, Pak, kalau nggak salah ya. Nah, itu udah pasti akan menurunkan level PPKM. Nah, kalau level PPKM turun ya, berarti kan mal-mal ya pada udah boleh dibuka kan. Tapi saya tidak ke arah saham-saham mal. Tapi yang saya mau incar itu adalah saham satu ini, MAPI. Ya, MAPI. Ya, MAPI kita lihat ya, walaupun dia PPKM pun ya outlet-outletnya memang ada beberapa yang kena, tetapi yang kita lihat yang penyumbang pendapatan terhadap MAPI yang paling gede itu kan ada di SUB kan, ya. Nah, itu yang kita lihat ya, satu secara teknikal itu juga udah cukup menarik karena dia udah tidak ada low lagi yang baru. Nah, sekarang ini dalam posisi yang mulai membentuk strukturnya kan. Nah, itu adalah saham yang ini yang teman-teman bisa lihatin kalau sampai nanti PPKM-nya benar-benar diturunkan levelnya, apalagi kalau sampai dicabut ya. Itu mungkin akan ada hype di situ ya. Dan ini saham baru dari dari dasarnya lah ya. Itu adalah untuk yang second liner ya. Nah, satunya lagi adalah main potri ya, main. Nah, main ini teman-teman bisa lakukan swing di sini karena apa? Kalau secara teknikal kita kelihatan banget secara fundamental udah oke, laporan keuangannya juga oke gitu ya. Nah, potensi saat ini adalah dia dari bawah, saya pikir adalah target-target saya itu di sekitar 900 itu masih cukup oke ya untuk main. Apalagi kalau lihat teknikalnya, ini kan dia udah ada sedikit base di sana seperti kayak building up gitu, dan kalau teman-teman tarik sedikit resisten lah di sana ya, teman akan bisa kelihatan ya, di situ ada EMA 200 ya, di situ ada resisten. Nah, kalau dia bisa break dan berada di atas 760 itu akan cukup potensi untuk teman-teman follow ini buat sideways-nya dulu ya, follow target sampai 900-an. Ya, nah kalau dia sampai naik terus ya teman-teman tinggal trailing stop. Jangan lupa ya itu dulu. Jangan lupa untuk trailing stop. Jadi let the profit run ya, tapi kalau misalnya harus tahu juga di mana teman-teman harus exit ya. Nah, saya pikir itu aja sih. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang mungkin senang dengan si Nona ini ya, Aisyah. Ya. Nah, Nona cantik ini sudah mulai itu ya, nanti mungkin pembahasan fundamentalnya bisa ke Pak Andre lah ya. Nah, tapi Nona cantik ini udah mulai cukup memikat ya, secara teknikal juga kita ngelihat juga dia udah tidak ada low dan dia udah sempat seperti building up di situ, membentuk sedikit base di situ. Itu adalah setup yang saya cukup senang ya untuk untuk kita bisa ngambil dari dasar-dasar gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang konservatif ya bisa tunggu dia sampai di atas 250 ya. Itu mungkin lebih aman lah ya buat teman-teman yang konservatif. Tapi yang buat agresif ya silakan. Dari
sebenarnya dari waktu di 200 berapa ya, sekitar 200 lah sebenarnya sih kita udah mencoba untuk melakukan cicilan-cicilan di sana. Nah, AISA ini nanti ada RUPS di akhir bulan ya, tanggal 30 Agustus ini ya. Nah, kita akan melihat ya, ke LK kemarin di Q1 kan udah cukup bagus ya, dengan masuknya FKS ada perubahan pada manajemen mereka. Nah, manajemen yang kinclong ya pasti akan membawa sesuatu yang ke arah yang lebih baik lah ya, kalau pendapatannya naik dan lain sebagainya. Nah, itu setup saya selalu mengumpulkan ya, dia masih di bawah ya, ini yang kita kumpulkan. Jadi jangan harap dia tiba-tiba besok atau 2 hari kemudian dia akan seperti apa. Ya, jadi kita prosesnya mengumpulkan. Ya, itu lebih ke arah setup saya. Itu kurang lebih, Ci. Oke, thank you Kak Budi. Ya, jadi yang udah turun terus ngebase gitu ya kok. Ya. Jadi udah low risk tapi katalisnya bagus. Nah itu jadi low risknya. Kalau yang gayanya kayak gini ya cara pemilihannya mungkin seperti itu ya. Nah silakan selanjutnya Andre. Tadi borong semua nih kayaknya, udah semua. Banyak ya. Kamu harus beda. Aduh, Oke. Mungkin ini beberapa pandangan aja mungkin dari saya pribadi ya, karena kita memang fokusnya ke small cap yang big moves ya. Jadi artinya tuh memang kita konsentrasi portofolio kita, saya sendiri pribadi, jadi nggak terlalu banyak ya. Yang udah ngikutin, pernah waktu itu kan terakhir kalau nggak salah tuh saya pernah rekomendasi Same ya sih ya, waktu di sebelumnya kan. Itu masih di 300-an lebih, hampir 400 ya, belum red issue kedua. Saya mengatakan ya mungkin bisa masih potensi sampai 900 ya. Sampai saat ini itu udah berapa ya sama ya? Hampir 700 ya kalau nggak salah itu ya. Sekitar red issue ya, ada red issue. Ada belum tambahan red issue ya, masih lumayan lah kalau kita bicara. Nah kita cari the next, tahun lalu kita dapat ASA ya, ASA itu dari 400 ya kita kumpulin tuh sampai sekarang tuh di 2.500 ya. Berarti hampir 5 bagger lah ya, 500%. Apa namanya tuh, nah kita harapkan apa sih yang kita mau cari gitu kan di small cap ini untuk the next move ya, kita harapkan tuh bisa minimal 5-10 bagger ke depan ya, harapan kita untuk pegangnya. Tapi jelas nggak mungkin hanya jangka panjang, jangka pendek ya, kita harapkan untuk jangka panjang. Tapi balik lagi ini disclaimer-nya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ajakan untuk membeli, tapi hanya untuk pembelajaran. Yang pertama yang saya pilih tadi kan terkait dengan digital. Digital ini menarik ya, perkembangan ke depan. Ya kalau kita ngomongin apa namanya tuh terkait dengan tadi kan adanya Goto, adanya Buka, adanya Jago gitu kan, terusnya ada ya bank-bank digital gitu kan kita ngomongin. Nah siapa sih vendor-vendor di balik ini justru yang dapat keuntungan dari semua itu? MTDL itu jelasnya, Metrodata ini dapat semua keuntungan dari Bank Jago. Ya, kalau kita ngomongin telekomunikasinya tuh hampir semua tuh langganannya dari MTDL sendiri ya. Nah, apalagi MTDL ini kalau kita ngomongin apa namanya tuh kita bicara Metrodata ini jelas tadinya bukan pemain digital tapi supporting ke taraf digital yang akan masuk ke digital. Ya, manajemennya kemarin kita apa ya di ini apa di summit juga mengatakan bahwa tunggu aja akan ada berita menarik. Salah satunya mungkin yang kita bisa apa tunggu itu adalah masih adanya NDA non-disclosure agreement itu bersama mungkin orang apa namanya itu perusahaan-perusahaan luar ya, perusahaan-perusahaan luar terkait dengan data center ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud dan bisa di-announce. Salah satunya juga kalau kita bicara tentang MTDL ini pertumbuhannya di supporting ya, pertumbuhan di supporting ini sangat jago sekali ya, sangat besar sekali, kontribut ke apa bagi hasil profitnya itu sangat besar. Nah, dan dia kan masuk ke BI Fast yang dalam waktu dekat ini akan ada pengumuman ya. BI Fast ini adalah kalau kita sekarang transfer ya kayak RTGS, clearing itu semua nanti akan dihapus. Semua akan digantikan dengan BI Fast. Nah, BI Fast ini salah satu vendornya itu adalah Metrodata dan dia akan bisa masuk ke semua bank. Nah, kalau kita bicara berarti untuk jangka panjang ini MTDL ini harapan saya saat ini kan harga berapa ya, Ci ya? Hari ini MTDL 2.700-an ya. 2.700 ya. Apakah MTDL ini bisa menjadi next ASA ya kalau kita bicara ya? Ya, target terdekat saya sih mungkin di 5.000 sampai 6.000 kalau kita bicara. Yang mudah-mudahan bisa terwujud ya untuk MTDL. Nah, untuk ISSP, yang kedua ISSP ya. ISSP ini menarik ya terkait dengan ini perusahaan pipa baja. Ya, perusahaan pipa baja ini kalau kita lihat apa ya, valuasi sangat murah ya dan terkait ke depannya itu sangat menarik.
Kenapa? Karena kalau kita lihat ternyata ada shifting dengan adanya salah satunya itu ada komoditi super cycle, yaitu harga batu bara yang semakin tinggi, ya harga baja juga mungkin nggak murah gitu saat ini semakin tinggi juga. Dan permintaan di Amerika saat itu terkait dengan infrastruktur itu sangat mulai diteken, terakhir itu Biden tuh akan menginisiasi program infrastruktur di Amerika secara besar-besaran. Salah satunya itu adalah permintaan baja ini akan meningkat. Nah, ISSP salah satu yang mungkin akan terdampak untuk jangka panjang tentang melihat perkembangan ISSP ke depan ya, untuk di revenue sendiri ya. Nah, ISSP sendiri menarik ya, karena kan si orang dalamnya juga sendiri terus mengumpulkan. Nah, harganya berapa sih target saya sendiri? Mudah-mudahan ISSP sendiri dengan adanya perubahan cerita, dengan adanya perkembangan ke depan ini bisa mendongkrak ya harga sahamnya, ya mungkin nggak bisa dalam waktu pendek ya kalau kita bicara ya, karena saya beli pun ini akan disimpan seperti Same ya. Same kan saya beli dari 100 waktu itu ya, dan saat ini kan di harganya sekitar 600-an sampai 700, kalau nggak salah 600-an ya, Maret isu ya, belum ya. Nah itu kalau kita bicara untuk jangka panjang lah, menengah panjang lah, 1 sampai 3 tahun, mudah-mudahan bisa sampai ke 900 untuk ISSP ya. Nah terus yang ketiga ya tadi kan Ko Budi tentang MAPI-nya, kalau saya senang di MAPA-nya ya. MAPA-nya ini anak perusahaannya MAPI ya, kalau kita lihat terkait dengan sport ya, ada kalau kita ngelihat Sport Station ya, terus kita ngelihat juga kan toko-toko olahraga yang ada di Indonesia yang jualan Nike, Reebok ya, Adidas gitu kan, Skechers, itu semua kan di tangannya MAPA ya kalau kita lihat. Nah, MAPA ini apa yang menarik? Jelas satu kan terkait dengan PPKM yang dilonggarkan di akhir tahun, kita lihat di kuartal keduanya juga MAPA segitu ada dilonggarkan itu langsung melejit ya, artinya itu labanya juga langsung melejit, dan harganya sangat murah sekarang, secara valuasi sangat murah. Dan yang paling menarik kita lihat ada story ya, story lagi nih. Saya ngikutin cerita nih, storytelling ya ikutan sekarang ya. Jadi kalau ngomongin story itu pasti cerita saya kebayangnya ya. Nah, story ini ke depan kalau kita lihat MAPA, dia akan saat ini dia serius menggarap di Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nah pertanyaannya, bisnis mereka baru mulai di sana dan persaingannya seperti apa kalau kita perhatikan? Ini peluang bagus untuk MAPA sendiri untuk bisa menguasai nggak cuma hanya di Indonesia. Nah pertanyaannya, apakah ini akan jadi next Asa juga? Nah, akan benar-benar berkembang jadi sangat hebat, nggak cuma dari harga sahamnya yang tadi saat ini cuma 1000 berapa ya? 1.800 gitu. 1.800 ya. Udah mulai naik tuh dari 1.600-an. Oke, saya juga baru ngumpulinnya di 1.600-an ya, 1.500, 1.600 ya. Itu bisa menjadi 8.000-an mungkin ya. Pertanyaannya, kalau menurut saya sih masih bisa kita menarik ya untuk kita simak ke depannya ya, untuk MAPA sendiri ya. Sangat murah ya kalau menurut saya. Ingat ya, small company makes big moves ya. Jadi ini menarik untuk MAPA sendiri. Untuk IPCC yang terakhir berikutnya IPCC ini. Nah, IPCC ini apakah akan menjadi next BRIS? Kalau kita lihat ya kan BRIS kemarin kita kan pernah koleksi juga ya dari 300 turun ke 150, rata-rata saya sih 250 itu sampai ke hampir berapa ya tahun lalu? Saya nggak paling tinggi sih jualnya ke 4.000 ada sih ya mungkin ya 3.000 atau 4.000. 3.000 lebih ya kalau salah ya. 3.000 lebih dalam kurang lebih setahun. Nah, untuk IPCC ini apakah akan menjadi next BRIS? Kemarin kita baru ketemu meet the CEO ya, dapat bocorannya dari CEO-nya. Pak, saya nanya kalau untuk valuasi harganya tuh yang wajarnya berapa sih? Dia nyeletuk ngomong 2.000. Nah, pertanyaannya bisa nggak nyampe ke 2.000 gitu kan kalau kita lihat. Terus berapa lama? Berapa lama? Berapa lama gitu kan? Bukan sebulan 2 bulan kalau kita bicara ya. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita lihat merger ini kan akan kita lihat di Agustus ini, di September ini akan segera di-announce ya, dan Oktober ini akan dirampungkan sampai dengan akhir tahun. Nah pertanyaannya merger ini kita bicara lagi, teringat lagi dengan BRIS. Nah apakah akan mengulang kejayaannya BRIS di sana? Ya bisa kita simak selanjutnya untuk IPCC sendiri ya. Dan yang terakhir nih yang menarik juga yang kita perlu lihat tentang disruptif dan health ya, disruptif inovatif nih kalau kita perhatikan ya. Disruptif, inovatif itu DGNS. DGNS itu anak usahanya BHM Bunda Amerika ya. Kalau kita lihat DGNS ini
Ada salah satunya itu kan Peter Tanuri, sorry, salah sebut itu dari apa namanya itu yang dari Gojek ya, yang apa invest di sana ya. Kalau kita perhatikan investor Gojek juga di sana, tapi di BMAS-nya. Nah pertanyaannya, apakah menarik DGNS ini bisa nggak menjadi apa ya? Kalau kita lihat perkembangan kedepannya akan sangat luar biasa nggak? Ternyata DGNS ini sudah masuk ke blockchain ya kalau kita perhatikan untuk industri lab-nya. Nah ini yang menarik untuk kita perhatikan ke depan. Ya, mungkin itu aja Ci dari saya. Oke, nah ini yang aliran trader mungkin agak bingung ngedengarnya ya. Nah ini kita lihat berbagai dari sudut pandang ya. Kan kita jadi bisa lihat nih kalau investor lihatnya gimana, position gimana, katalis dari yang momentum gimana, yang teknikal gimana. Nah ini disesuaikan karena buat mereka mungkin bisa jadi profit puluhan persen bahkan ratusan persen, tapi nggak semua yang ikut mereka bisa menghasilkan profit yang sama seperti mereka ya. Jadi saham yang sama mungkin ini bisa untung, yang di yang lain mungkin bisa rugi karena yang pegangnya nggak kuat gitu, nggak sesuai karakternya. Jadi disesuaikan dengan gaya masing-masing dan ini bukan disclaimer on ya, bukan stop pick atau anjuran membeli dan menjual. Nah ini saya satu lagi minta pendapat ya. Tentang mungkin Bukalapak nih langsung ditutup nih ya. Ada nggak sih target pribadi Bukalapak gitu buat masing-masing dari narasumber ini? View-nya tentang Bukalapak gimana sih gitu? Ya dari Sis Rita. Bukalapak aku target saya pribadi sama seperti target riset yang kemarin baru keluar kisaran sekitar 1.600. Itu mungkin karena secara fundamental valuasinya segitu, aku juga setuju sih. Minimal segitu, minimal. Tapi setelah nanti achieve target, biasa akan adjust lagi. Oke, kayak Arto ya, dinaikin terus. Kita nggak tahu ya. Karena kalau digital emang begitu. Kan digital nggak lihat untung rugi mungkin. Dan nggak terbatas, dia bisa collab misalnya. Kalau digital tuh enak gitu, nanti misalnya connect ke, kayak contoh Arto, connect ke Gojek, nanti bisa connect ke mana. Nah kalau misalnya kayak ini juga Bukalapak, seperti tadi aku baca dari salah satu riset bahwa itu berpotensi banget. Salah satu pemegang sahamnya induknya itu si MTech itu akan akuisisi bank digital. Nah kalau itu sampai diakuisisi, kebayang dong nanti jadi makin gede potensi dia ekosistemnya makin gede ya. Iya, jadi kalau digital emang gitu, jadi bisa ke sana, bisa ke sini, nanti collab sama siapa. Nah, itu yang bikin menarik sih, makanya target itu bisa dinaikin terus sementara karena kita masih pandemi juga. Jadi ya kayak beginilah. Potensi growth-nya masih gede. Oke, ya mungkin metode valuasinya berbeda sama yang old economy kali ya, ngitungnya. Nah, kita yang bilang itu kemahalan atau apa, mungkin karena kita nggak ngerti ngitungnya, yang bisa lihat ngitungnya mungkin itu nggak mahal ya, dan makanya itu harga masih bisa naik ya. Iya. Ya, Pak Hendro gimana Pak? Kalau saya sih konsisten ya. Kalau nggak ada gambarnya saya nggak beli. Jadi dari awal saya masuk belum ada ya Pak ya? Market, iya. Baru satu titik. Jadi apa namanya sampai dibikin stiker tuh kalau di The Traders quote dari Pak HM gitu. Saya tidak akan beli saham IPO sampai kapanpun karena nggak ada gambarnya. Saya nggak bisa apa namanya nggak bisa memprediksi, nggak bisa apa. Jadi saya mendingan nggak ikut dan saya nggak akan pernah FOMO. Ya itu rezeki teman-teman yang ngambil lah ya. Saya ikut happy aja gitu. Jadi kalau disuruh ngeramalin apa kalau nggak ada base gambarnya atau chartnya, I have no view gitu, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain dengan karena saya memang di situ mainnya gitu. Kalau kayak dokter nggak ada stetoskop ya nggak bisa meriksa orang gitu, nggak bisa tahu penyakitnya apa, kasarnya gitulah. Jadi saya nggak, kalau buka ya lihat aja nanti. Kalau udah setahun baru saya bisa lihat. Udah ada lukisan ya Pak? Udah ada lukisannya, ada gambarnya baru bisa. Kalau belum ada saya nggak sanggup. Nah ini kan jadi lingkaran kompetensinya beda-beda karena toolnya Pak Hendro gambar ya. Katalisnya. Ya, saya mau konsisten aja. Jangan saya selama ini ngomongnya tentang chart-chart segala macam, tapi begitu IPO saya ikut ngomong, Bapak kan chartnya nggak ada, kok ngomong kayak gini dari mana bisnya? Saya nggak bisa jawab. Gitu. Saya mau konsisten aja bahwa nggak ada gambar ya saya nggak ikutan. Ya kan nggak harus saham kita beli juga kan. Jadi ya saya kalau IPO saya pas aja. Semua IPO saya pas, nggak pernah ikut. Oke, thank you Pak. Ya dari gambar juga bisa cuan mending dari yang kita ngerti ya. Oke. Ya masih ada yang lain lah. Oke, lanjut. Ko Budi gimana kok? Sama, kan saya trader juga. Kalau trader nggak ada teknikalnya, mau lihat apa? jadi udah jelas tentang IPO udah pasti kita skip. Apalagi secara fundamental saya masih bagian dari alt fundamental.
Jadi ya itu buka udah pasti skip. Oke, buat yang lain ya kok. Sama, kita mau entry di mana? Mau lihatnya di mana entry cuma satu titik begitu. Patokannya nggak ada support resisten. Betul, betul. Jadi ya kalau cuma gara-gara hype doang segala macam ya belum bisa kelihatan apa-apa ya kita nggak beli. Makanya memang saham-saham IPO selalu pasti kita skip. Oke, ini kan dari 3 orang udah beda ya. Dari Andre saya udah tahu jawabannya, Andre. Apa sih jawaban sih? Saya mah terserah Cici. Oke, nggak bisa. Kamu harus ngarang. Ya, kalau saya sih ya saya nggak tahu sih. Kalau Bukalapak mah ya memang saya nggak ngikutin sih ya Bukalapaknya sendiri ya. Jadi karena kan saham IPO juga ya sama dengan Pak Hendro sama Kobudi gitu kan. Jadi kita memang belum paham juga gitu. Jadi bagi saya sih lebih manage resikonya di sana ya. Kita paham, kita beli karena kita paham, ya udah gitu kita yakin jadinya. Oke, nah ini kan kita lihat ya sudut pandang dari beberapa orang ini. Dan yang nggak beli belum tentu salah, yang beli juga belum tentu salah, belum tentu benar kan. Jadi ya senyamannya masing-masing ya. Nah mungkin acara buat hari ini cukup di situ. Saya minta closing statement-nya ya dari para narasumber. Dari Sis Rita dulu, Sis silakan. Ya, buat teman-teman, kita sebagai investor retail harus rajin-rajin ikut edukasi yang istilahnya track record-nya udah proven, kayak tempatnya Pak Hendro dengan sistem teknikal yang dia sangat konsisten, dengan tempatnya Pak Budi juga, dan Ko Andre yang fundamentalist, dan Sis Vivi kan juga sering edukasi. Itu kita harus sering-sering ikut ya, karena kita jadi bisa membuka wawasan kita. Jadi kita beli saham bukan karena ikut orang, tapi karena kita tahu, oh ini ada story-nya atau ada risetnya atau ada supported technical reason-nya. Jadi kita beli dan kita nyaman. Kalau ada kocokan bisa ada turun, ya udah nggak apa-apa, technical aku masih aman kok, belum nyentuh support misalnya. Iya belum patah trennya juga, dan story-nya masih sesuai. Contoh seperti kemarin multipolar grupnya itu sempat turun banyak, dan banyak orang tuh yang sampai udah kayak takut, udah desperate, tapi saya bilang ceritanya nggak ada yang berubah. Kalau cerita nggak ada yang berubah dan apa yang dikemukakan oleh emiten itu semua berjalan sesuai apa yang diomongin, investasi yang berjalan seperti pada umumnya, kita nggak usah takut, nanti juga akan balik lagi. Itu biasa turun karena ada seller. Nah, pentingnya kita untuk know what we buy, karena kita ngikut edukasi, entah itu fundamental atau technical, ya bebas ya, mending kita tahu, oh ya kita ngerti deh bahwa kita beli saham ini karena alasan ini. Ya udah, kita udah nggak takut deh kalau kayak gitu. Makanya penting banget sih buat teman-teman untuk selalu rajin, karena itu dana kalian, itu investasi kalian harus dijaga dengan baik, dan jangan lupa level stop loss-nya memang kalau buat trader dijaga juga, karena begitu dananya tergerus tengah biasanya tuh mentalnya tuh kayak udah ngedrop gitu loh. Karena temen aku ada yang kemarin main ya itu juga grup yang kemarin turunnya banyak, habis itu aku suruh stop loss dulu, dia nggak mau, akhirnya udah sampai bawah baru cut. Nah pas ngebalikinnya lagi, aku ngajak beli saham yang lain, mentalnya tuh kayak udah down gitu loh, takut, akhirnya perlu waktu untuk mengembalikan. Jadi satu edukasi, kedua jaga level stop loss buat trader, kedua kita tahu apa yang kita beli. Mungkin itu aja CPV buat teman-teman. Oke, thank you sis. Jadi kalau udah beli di ini ya, jangan dicuekin. Kita mesti dirawat itu sampai jadi dan menghasilkan sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata arahnya nggak sesuai keinginan, kita mesti tahu mesti ngapain. Nah intinya gitu. Ayo saya dengar sih insight dari sini ya, tetap aja yang jagain mah kita kan, yang ngasih insight nggak punya kewajiban. Iya benar. Ya Pak Hendro gimana Pak? Oke, thank you. Ini ada beberapa quotes lah untuk menutup pertemuan kita hari ini ya. Jadi yang pertama, teman-teman yang masih loss, jangan putus asa, jangan patah semangat. Masih selalu ada kesempatan ke depan. Pasar nggak pernah tutup. Selalu akan ada harga saham yang naik tiap hari. Nggak pernah turun semua tiap hari, nggak ada. Jadi pasti ada. Segelintir pasar pasti ada. Jadi selalu ada kesempatan.
Yang selama ini udah cuan terus segala macam jangan jumawa, karena pasar itu kadang-kadang menghukum yang paling sombong. Anda kenanya nanti bisa cukup parah gitu ya. Dan satu lagi buat teman-teman yang niat dibayar, saya cuma ingetin aja bahwa semakin tinggi target harga Anda di suatu saham dan semakin cepat time frame Anda, risiko pun akan meningkat semakin tinggi. Itu yang kadang-kadang orang lupa, mikirnya cuma ini sampai ke berapa lama, tapi nggak dipikirin kalau turun sampai berapa. Nah, jadi selalu ada risiko di balik setiap pembelian. Kemarin saya ditanya sama seseorang, Pak, saham ABCD ini sampai ke berapa? Saya balikin tanya, kamu siap loss-nya berapa? Saya nggak mau loss, Pak. Saya mau cuan aja. Ya udah, jangan beli. Mendingan taruh di tabungan aja, di deposito aja. Karena pasar itu, whenever you open the position, itu artinya kamu udah siap loss. Berapa yang Anda siap loss, itulah yang dipasang sebagai stop loss. Itu wajib kalau buat traders. Ya. Nah, kemudian semua rekomend tadi ya, teman-teman, jangan lupa, jangan ini sama lagi saya mau cerita pesannya. Your money, your responsibility. Jangan serahkan uang Anda untuk proses beli dan jualnya kepada orang lain, siapapun itu. Ya, jadi jangan tergantung orang, oh cerita beli di sini, saya ikut di sana. Pak Hendro beli di sini, saya ikut ke sana. No, decision itu harus dibuat sendiri. Make your own decision. Masukan boleh, Anda tahu dari cerita sekian, Ko Andre sekian, Ko Budi sekian, dan saya sekian. But the decision you have to make by yourself. Gitu. Jadi itu penting sekali karena itu untuk belajar mengambil keputusan. Kita mungkin kadang-kadang ngasih lah, ayo masuk ke sini, harganya segini, harganya segini. Cuman kadang-kadang kan nggak semua orang juga jual cerita jualnya di mana. Nanti jual bingung juga kalau nggak ngerti decision-nya. Jadi harus mulai belajar. Loss pertama nggak apa-apa, tapi itu sebagai pelajaran. Makanya kalau untuk newbie atau pemula, saya selalu ingatkan, always start with small. Jangan gede-gede, supaya Anda tahu. Ya, your money is your responsibility. Kemudian saya tutup hari ini mungkin dengan suatu quote dari Mark Twain ya. Bukan sesuatu yang Anda nggak tahu yang bikin Anda celaka, ya. Tapi sesuatu yang Anda tahu pasti ternyata itu salah. Nah, itu bikin lebih celaka lagi. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan hari ini. Teman-teman, stay safe, stay healthy. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui pandemi ini dengan selamat bersama keluarga dan semua yang di Indonesia inilah ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jatuh korban meskipun sekarang masih cukup tinggi. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa untuk bahagia. Ya, salam cuan jedok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, makasih Pak Hendro. Selanjutnya, Ko Budi kok, silakan kok. Ya, kalau saya sebenarnya cerita Pak Hendro sudah bicara semua ya. Sebagai trader yang paling penting adalah bagaimana teman-teman menjaga modalnya. Ya, bagaimana teman-teman menjaga risikonya. Itu yang paling penting kan, karena itu yang akan menghabiskan uang kita. Ingat loh ya, downsize itu yang kita jaga, bukan upsize-nya. Jangan kebalik. Yang selama ini kan yang kita jaga itu upsize-nya, downsize-nya itu malah akhirnya teman-teman tahan. Jadi risk management itu penting. Mungkin teman-teman tahu, saya yakin banget di antara teman-teman yang hadir di sini pasti sudah mengenal yang namanya technical. Pasti sudah tahu di mana yang namanya support, bagaimana menggambarnya segala macam. Tetapi ada hal yang namanya risk management dan ada hal satunya lagi adalah namanya psikologi. Teman bisa lihat ya, masuk mungkin you got the best price. Saya masuk di 100, sekarang udah di sekitar 500, 600. Coba bayangkan ya, begitu tamak, begitu greedy muncul, ini masih akan jadi berapa? Tanpa trailing stop, tanpa risk management lagi. Lihat ya, berapa kali di dalam trading teman-teman, akhirnya cuan yang segitu besar, balik ke nol, bisa jadi ke minus. Nah, pertanyaannya kenapa? Pasti teman-teman sudah punya catatan dan sudah punya pengalaman itu. Makanya saya mau tekankan adalah lengkapi trading teman-teman dengan risk management. Jangan terbuai dengan kemanjaan yang diberikan oleh bursa. Sekarang ARB cuma 7% ya. Oke, nggak apa-apa lah turun 7%, ini kan udah arah 25%, turun 7%, dia turun 3 kali, 4 kali baru minus ya kan. Jangan sampai terbuai di situ karena pasar sebenarnya itu bukan begitu. Pasar sebenarnya adalah pada arah dan ARB itu posisinya sama. Kalau teman-teman tidak menjaga yang namanya downsize, teman-teman pasti akan kewalahan. Ini dengan arah yang 7% aja masih banyak loh yang nyangkut puluhan persen. Bayang ya. Jadi mungkin yang bisa saya pesan sekali lagi adalah coba
tekankan dalam trading teman-teman adalah bagaimana memprotect the downsize. Upsize-nya itu akan ikut kok. Upsize-nya itu otomatis akan datang. Begitu teman-teman memproteksi downsize-nya. Nah, proteksi downsize ini harus ditaruh di seperti apa? Pelajari itu. Ya, dan lengkapi trade teman-teman dengan senjata ini. Dan percaya deh, profit konsisten pasti akan nongol di porto teman-teman. Ya, itu aja Ci. Thank you Ci. Oke, Thank you Pak semua. Budi. Terakhir dari Andre, silakan Andre. Sebelumnya saya juga thank you banyak nih ke Cirita. Berkat Cirita saya juga banyak news Ci tiap hari. Ini luar biasa, banyak informasi. Ya, ke Pak Hendro juga nih Pak. Justru dari psikologi ini penting banget. Thank you banyak Pak Hendro dan Kobudi juga nih, psikologi juga nih luar biasa. Saya belajar banyak dari Pak Kobudi ya. Jadi yang saya ambil nih dari Susu, saya belajar banyak. Selama ini juga berkat beliau juga nih, teman-teman di sini juga kita saling membantu membangun apa ya, yang penting tuh bukan masalah cuannya dulu tapi fondasi ya, yang saya pahami ya, pengalaman. Jadi bagi teman-teman tadi yang Pak Hendro katakan yang belum dapat hasil, belum dapat cuan, ya nggak usah patah semangat katanya kan. Ya, tetap berjuang dan selalu pengen belajar ya, ingin belajar ya. Mudah-mudahan setahun yang akan datang nanti teman-teman semua dapat cuan sama-sama nih, dan di sini senyum-senyum ya, ketemu lagi nih gitu kan. Saya doakan juga semua tetap dijaga kesehatan. Oh ya, satu hal lagi tadi koreksi saya yang soal BMAS tuh bukannya ini Patrick Waluyo, saya hampir salah tadi saya ngomongnya juga Peter Tanuri ya. Patrick Waluyo itu ya kan salah satu yang investor Gojek juga ya. Rockstar. Ya betul. Investor di Gojek juga kan, supaya teman-teman yang tahu ini koreksi takutnya kan salah ya informasi nanti ya. Mungkin teman-teman saya doakan juga supaya sehat selalu ya, dan ya supaya Indonesia semangat terus ya, saya yakin bullish ya. Salam cuan semuanya. Thank you Ci. 7.000 betul ya. Kok Andre masih suka sama Kino gak? Kok Andre masih suka sama Kino gak? Suka dong Ci, Kino. Ya. Kabar ya. Ingat aja cerita. Ingat dong, aku masih nyimpen loh. Itu juga investornya dan Nah, tapi itu ayun-ayunnya lumayan itu. Ya belum. Iya. Belum, masih lama. Iya. Tapi masih bagus itu ya. Iya. Ya, oke, mungkin untuk hari ini saya tutup ya. Jadi yang perlu diingat, mungkin jari teman-teman, Bapak Ibu menentukan nasib uang masing-masing ya. Bukan dari WhatsApp, bukan dari kata si ini, kata si itu. Jadi bertanggung jawab sama keputusan masing-masing ya. Nah, terus jaga kesehatan masing-masing, karena kalau kita sehat, ya mikir kita lebih benar lah. Kalau kita sakit kan ngambil keputusan juga nggak benar. Nah, terus saya juga ucapkan terima kasih pada peserta hari ini. Terima kasih kepada Panin Sekuritas yang telah memfasilitasi acara ini. Terima kasih kepada Sisrita dengan grupnya IDX Trading Community, dan ada grup CLC ya Sisrita ya. Ya, ada YouTube channelnya juga di situ ya, Indonesia Investor Education, yang setiap minggu biasa kita suka lihat juga. Nah, ini terima kasih pada Sisrita yang juga tiap hari kirim berita nih, saya juga baca terus. Lalu terima kasih pada Pak Hendro dengan grupnya The Traders ya, juga di Instagram juga ada The Traders, YouTube channelnya juga The Traders ya Pak Hendro. Ya, saya juga baca banyak di situ, belajar untuk trader-trader di situ ya, kalau yang mau belajar trading. Lalu pada Kobudi, Mas Trading Institute, saya belajar psikologi di situ, pengendalian diri dan resiko ya. YouTube channelnya juga ada Back to Basic Trading ya Kobudi. Ya, itu Tele. Terus YouTube channelnya ada Minds Trading Institute ya. Yang mau belajar, follow silakan. Lalu juga terima kasih para Andre dengan YouTube channelnya ada di Investor Academy Indonesia. Lalu ada di Telegramnya IAI Bandung. Nah, ini dari Andre saya belajar fundamental dan saya belajar mengendalikan diri supaya nggak cepat-cepat jual. Karena kalau saham yang bagus, yang masih ada katalis, masih ada valuasi murah, nah itu kan butuh waktu buat membuktikan kinerja dia di harga ya. Kadang kan beli, kadang kita cuma pengen besok naik, padahal lusa naiknya lebih kencang lagi. Nah, itu kita ada yang mesti kita pelajari, kita tambahin lagi. Nah, mungkin cukup hari ini kita tutup. Nanti kita lanjut lagi, mungkin ada kita update terus aja, kita bikin syarian ya ini ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Tenang, ini ngumpul-ngumpul nih begini. Iya. Oke, terima kasih. Salam sehat semua. Sampai ketemu di
event berikutnya ya. Thank you semuanya. Thank you, thank you. Bye. Bye, Pak Diri. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Bye. Ya. Bye. Stay safe and healthy semuanya. Ya, stay safe Bye. semuanya. God bless.